Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalkan saya Fitri Fauziah. Di video kali ini, saya akan membahas tentang analisis laporan keuangan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk menggunakan 4 rasio. Yang pertama, rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Nah, analisis ini menggunakan data laporan keuangan tahun 2023 dan tahun 2024 yang bertujuan untuk melihat bagaimana kinerja keuangan perusahaan serta kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan mengelola asetnya. Sebagai disclaimer, video ini itu hanya dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah dan tujuan pembelajaran, bukan untuk kepentingan komersial ataupun saran investasi. Nah, Nah, langsung saja, teman-teman, di sini ada laporan keuangannya. Di paling bawah, teman-teman bisa lihat. Ini laporan keuangan PT eh, Telekomunikasi Indonesia pada tahun 2024 dan 2023. Nah, langsung saja yang pertama itu ada rasio likuiditas, di mana Fred Weston menyebutkan bahwa rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, yang artinya apabila perusahaan ditagih, perusahaan akan mampu untuk memenuhi utang tersebut, terutama yang sudah jatuh tempo. Nah, rumus-rumus rasio likuiditas itu yang pertama ada rasio lancar, di mana aktiva lancar dibagi utang lancar. Pada tahun 2024, eh, aktiva lancarnya senilai 63,080 dibagi utang lancarnya sejumlah nominal 76,767 dan hasilnya yaitu 0,82%. Pada tahun 2023-nya, utang lancarnya senilai 55,613 dibagi 71,58568 yang hasilnya 0,78%. Nah, di mana current rasio Telkom tahun 2024 ini sebesar 0,82 meningkat dibandingkan tahun 2023 sebesar 0,78. Walaupun mengalami peningkatan, nilai ini masih berada di awal satu, yang berarti aset lancar perusahaan belum sepenuhnya mampu menutup kewajiban jangka pendeknya. Namun, peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi likuiditas. Nah, yang kedua itu ada rasio cepat, di mana rumusnya itu current asset dikurangi inventory dibagi current liabilitas. Pada tahun 2024, current asetnya 63,080, sedangkan inventory-nya 2,096. Nah, itu tuh dikurangi hasilnya 60,984 dibagi 76,767. Hasilnya 0,79%. Tahun 2023-nya 55,613 dikurangi 2,907 dibagi 71,568 hasilnya 0,74%. Nah, quick ratio ini pada tahun 2024 sebesar 0,79 meningkat dari 0,74 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa memperhitungkan persediaan, kemampuan Telkom dalam memenuhi kewajiban jangka pendek semakin membaik. Selanjutnya ada rasio kas, di mana mempunyai rumus cash or cash equivalent dibagi current liabilitas. Pada tahun 2024, cash or cash equivalentnya yaitu 33,905 dibagi karena liabilitasnya 76,676, yaitu hasilnya 0,44%. Sedangkan 2023-nya current or cash equivalentnya 29,007 dibagi current liabilitasnya 71,585,
0,568 hasilnya 0,41%. Nah, cash ratio tahun 2024 ini sebesar 0,44 meningkat dari 0,41 pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa posisi kas dan setara kas perusahaan cukup kuat dan mengalami peningkatan meskipun masih belum cukup untuk menutup seluruh kewajiban lancar. Selanjutnya ada rasio perputaran kas, di mana rasio ini memiliki rumus penjualan bersih dibagi modal kerja. Nah, di sini kenapa tidak ada perhitungan? Karena modal kerja bersih rata-ratanya tidak tersedia. Nah, secara umum peningkatan kas menunjukkan perputaran kas yang relatif stabil. Jadi di sini tuh tidak semuanya rumus, tidak semua stabil. Selanjutnya ada inventory to networking capital, di mana rumusnya inventory dibagi current asset dikurangi current liabilitas. Nah, sama teman-teman ini juga tidak dihitung karena tidak dapat dihitung itu karena modal kerja bersihnya bernilai negatif. Lanjut, yang selanjutnya ada rasio swapabilitas, di mana rasio swapabilitas ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya, berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktifanya. Nah, rumus-rumus rasio aktivitas ini yang pertama ada debt to asset rasio. Rumusnya total debt dibagi total aset. Pada tahun 2024, total debt-nya itu 137,185, sedangkan total asetnya 299,675 dan menghasilkan 0,46%. Sedangkan tahun 2023, 130,480 dibagi 287,042, hasilnya 0,45%. Debt to asset rasio Telkom tahun 2024 sebesar 0,46, sedikit meningkat dibandingkan tahun 2023 sebesar 0,45. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 46% aset perusahaan dibiayai oleh utang yang masih tergolong aman. Selanjutnya ada debt to equity ratio. Rumusnya total utang dibagi ekuitas. Pada tahun 2026, total utangnya 137,185 dibagi total ekuitas berjumlah 162,490 sama dengan totalnya 0,84%. Sedangkan 2023-nya 130,480 dibagi 156,562 yang menghasilkan 0,83%. Nah, debt to equity ratio ini tahun 2024 sebesar 0,84, sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 2023 sebesar 0,83. Rasio ini menunjukkan bahwa struktur permodalan Telkom masih sehat karena penggunaan utang masih lebih kecil dibandingkan dengan modal sendiri. Selanjutnya ada long term debt to equity ratio, di mana rumusnya long term dibagi equity. Nah, eh, rumus ini juga tidak dapat dihitung karena data utang jangka panjang bersih tidak dirinci di laporan keuangan sesuai kebutuhan yang di rumus ini. Nah, selanjutnya ada time interest earned, di mana mempunyai rumus EBIT dibagi biaya bunga. Ini juga sama, teman-teman, tidak dapat dihitung karena beban bunga tidak disajikan secara terpisah. Nah, time interest earned ini mempunyai dua rumus. Yang pertama ini dan yang kedua EBIT ditambah biaya bunga dibagi biaya bunga. Selanjutnya ada fixed charge coverage atau FCC, di mana rumusnya EBIT ditambah biaya bunga ditambah kewajiban sewa dibagi biaya bunga ditambah kewajiban sewa.
Nah, rumus ini juga tidak dapat dihitung karena sewa dan bunganya tidak tersedia lengkap di laporan keuangan. Lanjut saja. Yang ketiga ada rasio aktivitas. Di mana rasio aktivitas ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Atau dapat dikatakan pula rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan. Nah, rasio aktivitas ini mempunyai rumus. Yang pertama itu perputaran piutang, yaitu penjualan kredit dibagi rata-rata piutang atau penjualan kredit dibagi piutang. Nah, ini juga tidak dihitung sama karena penjualan kreditnya tidak dipublikasikan. Yang kedua, hari rata-rata penagihan piutang. Rumusnya yaitu piutang rata-rata dikali 360 dibagi penjualan kredit atau jumlah hari dalam satu tahun yang 360 itu dibagi per putaran piutangnya. Di sini juga sama tidak dihitung karena rasio sebelumnya tidak tersedia. Yang ketiga ada perputaran persediaan. Ada dua, menurut James Van Horne dan menurut J. Ford Weston. Yang pertama, harga pokok barang yang dijual dibagi persediaan, dan yang kedua itu rumusnya penjualan dibagi persediaan. Nah, ini juga teman-teman tidak dapat dihitung karena HPP-nya tidak detail atau tidak tersedia di laporan keuangannya. Selanjutnya ada perputaran perputaran modal kerja atau working capital turnover, di mana memiliki dua rumus. Yang pertama itu penjualan bersih dibagi modal kerja rata-rata atau penjualan bersih dibagi modal kerja. Ini juga sama tidak dapat dihitung karena modal kerjanya bernilai negatif. Nah, yang kelima itu ada fixed asset turnover, di mana rumusnya itu penjualan atau sales dibagi total aktiva. Total aktiva tetap. Eh, ini juga tidak dapat dihitung karena aset tetap bersihnya tidak disajikan secara eksplisit. Nah, yang keenam itu ada total aset turnover. Penjualan dibagi total aktiva. Nah, di sini ada tahun 2024, penjualannya itu senilai 149,967 dibagi total aktivanya 299,675 yang menghasilkan 0,50%. Tahun 2023-nya 149,216 dibagi 287,042 yang menghasilkan 0,52%. Di mana total aset turnover PT Telkom ini pada tahun 2024 sebesar 0,50 menurun dibandingkan tahun sebelumnya atau tahun 2023. Nah, sebesar 0,52 penurunan ini tuh menunjukkan bahwa efisiensi atau pemanfaatan aset dalam menghasilkan penjualan sedikit menurun, yang bisa disebabkan oleh peningkatan aset tetap atau investasi jangka panjang yang belum memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatannya. Nah, yang keempat itu ada rasio profitabilitas, di mana rasio ini tuh merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Investasi intinya adalah penggunaan rasio ini tuh menunjukkan efisiensi perusahaan. Nah, yang pertama itu ada profit margin on sales. Yang rumusnya profit margin, penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan dibagi sales. Atau EAIT dibagi sales. Pada tahun 2024 ini penjualan EAIT-nya
kita ini di sini tuh ngambil rumus yang ini yang teman-teman. Teman-teman bebas mau ambil yang ini atau yang ini. Nah, aku ngambil yang ini. Pada tahun 2024-nya 30,743 dibagi salesnya itu atau penjualan 149,967 yang hasilnya 0,2050 atau dibulatkan menjadi atau dikali 100 menjadi 20,50%. Sedangkan tahun 2023-nya EAIT-nya itu 32,208 dibagi penjualannya itu 149,216, hasilnya 0,2158 atau dikali 100 sama dengan 21,58%. Nah, net profit margin, net profit margin Telkom ini pada tahun 2024 sebesar 20,50% mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 21,58%. Penurunan ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari setiap rupiah penjualan sedikit menurun. Hal ini dapat disebabkan oleh meningkatnya beban usaha, beban operasional, atau efisiensi biaya belum optimal, meskipun pendapatannya relatif stabil. Yang kedua ada ROI atau Return of Investment. Rumusnya Earning After Interest and Tax atau EAIT dibagi total aset. Pada tahun 2024, AIT-nya senilai 30,743 dibagi total asetnya yaitu 299,675, hasilnya 0,1026 atau setara dengan 10,26%. Tahun 2023-nya yaitu 32,208 dibagi 287,042, hasilnya 10,1122 atau setara dengan 11,22%. Nah, ROI Telkom ini pada tahun 2024 sebesar 10,26%, menurun dari tahun sebelumnya sebesar 11,22%. Penurunan ini mengindikasikan bahwa efektivitas perusahaan dalam pemanfaatan total aset untuk menghasilkan laba mengalami penurunan. Hal ini bisa disebabkan oleh peningkatan aset yang tidak diimbangi dengan kenaikan laba bersih yang sepadan. Selanjutnya ada ROE. ROE ini rumusnya EAIT dibagi equity. Nah, pada tahun 2024, EAIT-nya senilai 30,743 dibagi equity-nya 162,490 yang hasilnya 1,1892 atau setara dengan 18,92%. Tahun 2023-nya 32,208 dibagi 156,562 yang hasilnya 20,57%. Di mana ROE tahun 2024 sebesar 18,92%, lebih rendah dibanding tahun sebelumnya sebesar 20,57%. Penurunan ROE ini menunjukkan bahwa tingkat pengembalian kepada pemegang saham mengalami penurunan. Namun demikian, nilai ROE Telkom masih tergolong tinggi, yang berarti perusahaan ini tuh tetap mampu memberikan imbalan hasil yang cukup baik kepada pemilik modal. Selanjutnya ada laba per lembar saham, di mana rumusnya itu laba saham biasa dibagi saham biasa yang beredar. Nah, data ini tuh sudah tersedia di laporan keuangannya. Teman-teman bisa langsung lihat aja di paling bawah tadi, di mana tahun 2024-nya memiliki nominal sebesar 238,73, sedangkan 2023-nya memiliki nominal sebesar 247,92. Nah, EPS Telkom ini tuh pada tahun 2024 sebesar 238,73 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya
yaitu 2023 secara sebesar 247,92. Nah, penurunan NPS ini eh, sejalan dengan menurunnya laba bersih perusahaan yang menunjukkan bahwa keuntungan yang diterima pemegang saham per lembar saham sedikit berkurang. Nah, di sini ada laporan keuangannya, teman-teman bisa langsung lihat saja. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Inti kesimpulannya yaitu tidak semua rasio dapat dihitung karena keterbatasan data dalam laporan keuangan publik perusahaannya. Namun, rasio yang relevan dan memiliki data pendukung tetap dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Nah, segitu saja. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.